Assalamualaikum Mam, di video kali ini aku mau share apa aja. Nggak tahu, pokoknya kalian nonton aja videonya sampai habis. Pertama aku mau bikin tepung gluten free dulu karena aku nggak masak pakai terigu, jadi aku pakai penggantinya. Nah ini aku campur tepung mocaf, tepung beras dan tepung maizena. Takarannya sudah sering aku share di video yang sebelumnya, tapi nanti aku tulis di deskripsi. Jadi ini timbangan aku sebenarnya udah rusak, cuma kayak udah biasa gitu ya, udah deh aku takar-takar aja sesuai selera. Habis itu tinggal diaduk-aduk terus disimpan di kotak kedap. Nah kalau kalian nggak punya alergi atau nggak apa-apa konsumsi terigu, silahkan pakai terigu. Nah ini aku bikinnya yang nggak berbumbu, nanti kalau mau pakai tinggal ditambahin aja bumbunya buat yang goreng-goreng kayak tempe, tahu gitu. Terus kalau kayak buat goreng pisang aku tinggal tambahin sedikit gula, wijen sama air. Karena tehnya sudah habis, tinggal satu aku mau masukin dulu teh yang kemarin aku beli, teh cap botol. Sudah, ini tehnya tinggal disimpan. Terus aku mau bikin sarapan, bukan sarapan. Aku nggak biasa sarapan, jadi ini makan siang buat aku sama Kai. Aku mau bikin omelet sayur dengan rice paper gitu. Ini pertama aku potong dulu daun bawang. Aku cobain bikin video kayak gini tapi ternyata aku amatir banget. Aku salah setting kamera, jadi dia rada ngeblur gitu yang bagian belakangnya. Namanya juga nyobain, semoga nanti videonya bisa jadi lebih bagus. Nah ini aku pakai kol juga, aku iris kolnya panjang-panjang. Terus aku pakai bawang bombay, aku iris juga. Oh iya, ada yang request buat aku share bumbu-bumbu dapur. Nanti aku share weekend barang food prep ya, tungguin. Terus ini wortelnya, ini aku kayak suwir-suwir apa sih? Ya udah pokoknya itu jadinya wortelnya panjang-panjang kayak mie. Ini ngeblur juga ya Allah. Terus aku pakai telurnya 2. Ini rasanya mirip okonomiyaki Mam, enak banget. Tapi sayangnya aku nggak punya saus-saus gitu. Kalau pakai saus ini pasti jauh lebih enak. Kalau nggak pakai saus ya rasanya kayak telur sama sayur aja. Serius ini mirip banget sama okonomiyaki. Telurnya aku kasih garam sama kaldu jamur aja, terus udah tinggal dikocok-kocok. Nah kemarin fry pan aku yang putih itu udah pensiun karena udah lengket-lengket, terus dia kayak gosong gitu, bagian atasnya susah bersihnya, jadi aku udah nggak pakai. Aku pengen nyari yang kecil gitu buat dadar telur karena yang ini kegedean. Nah ini aku masukin rice papernya, dia nanti bakal bikin tekstur yang rada kenyal gitu di omeletnya. Terus aku taburin sayur-sayurannya. Kemudian aku masukin telur yang udah dikocok, terus telurnya sebar-sebarin gitu. Telur ya Mam yang disebar, jangan gosip. Nah ini tinggal dimasak sampai matang. Ini aku lipat 2 kayak martabak gitu.
Jadi cerita rice paper ini aku kan beli waktu itu banyak banget karena aku kepengen bikin salad yang kayak dijual orang gitu. Ternyata kalau dibikin salad buat bungkus sayur gitu aku kurang suka karena dia kayak bikin enek buat aku. Jadi aku cobain aja digoreng, dia juga bisa digoreng. Nah ini aku tambahin sayur-sayuran mentah, terus aku makannya nggak pakai nasi, cuma kayak gini aja. Kalau buat Kai aku ambil separoh, terus dia makannya pakai nasi dan kecap, enak banget. Aku makan sayur-sayuran ini nggak pakai sambal bisa ya mam, nggak pakai dressing juga bisa. Jadi emang aku makan-makan aja. Bentuknya kayak telur dadar biasa. Ini tuh sebenarnya kayak lumpia yang dijual abang-abang di pasar kaget gitu yang pakai kulit lumpia. Tapi ini aku pakai kulit lumpia Vietnam. Tekstur luarnya tuh dia rada kenyal gitu mam, dan ini rasanya mirip banget sama okonomiyaki. Jadi ini kalau pakai saus okonomiyaki, saus sambal dan mayones asli udah mirip banget rasanya kayak okonomiyaki. Selanjutnya buat makan malam aku mau bikin tempe goreng tepung. Ini pakai tepung gluten free yang udah aku mix di awal tadi. Ini bisa pakai terigu sih, bisa banget. Terus ini aku pakainya 4 sendok makan. Lalu ku beri lada, garam, dan kaldu jamur. Kalau dulu aku stok gitu tepung yang udah aku bumbuin. Jadi kalau mau masak tinggal ambil terus ditambahin air. Nah, di tempenya aku tambahin daun bawang. Ada yang pernah nyobain gak tempe goreng tepung pakai daun kunyit? Aku suka banget, enak. Rasa daun kunyit emang rada-rada gimana sih? Terus ku pakai tempenya separoh aja. Ini aku potong jadi 8, ada yang tebel, ada yang tipis. Ya dah, emang kemampuan aku menggunakan pisau tidak baik. Terus aku tambahin air adonannya, airnya tuh dimasukin bertahap biar bisa dilihat teksturnya. Karena ini campuran mokaf, tepung beras sama maizena, jadi di adonannya tuh berat mam, lengket-lengket gitu. Cuma ketika udah digoreng rasanya sama enaknya kayak pakai terigu. Kenapa aku bikin lagi tepungnya padahal di video yang sebelumnya tepung aku masih banyak banget? Karena kemarin aku gagal nyobain bikin martabak gluten free. Emang pede banget sih. Terus aku tambahin kunyit bubuk. Ini kunyitnya wanginya bener-bener nyengat banget. Ini kunyit bubuk homemade yang dibikinin sama ibu aku. Kemarin aku bawa dari rumah. Nanti kapan-kapan aku mau cobain bikin bumbu-bumbu bubuk gitu buat stok di rumah. Terus ini tinggal dimasukin daun bawangnya, terus diaduk-aduk, masukin tempenya, tinggal digoreng. Ini tinggal dimasak sampai matang. Itu warnanya kuning bagus kan. Kalau nggak pakai kunyit tuh dia cenderung lebih pucat gitu warnanya. Nah udah, ini aku angkat. Terus mau ditirisin dulu minyaknya. Ini pakai saringan kelapa. Saringannya hilang. Nggak ketemu maksudnya.
Terus ini aku goreng nugget buat Kak, ini goreng biasa aja sih. Ini stok nugget yang aku bikin di video sebelumnya. Selanjutnya aku mau bikin sarden. Nah kemarin aku lihat cara buka sarden gitu di TikTok, kayak diputer-puter, kok aku gagal ya. Nggak bisa, lupa. Nah ini aku pisahin dulu saus tomatnya sama ikannya. Karena biasanya kalau aku bikin sarden, ikannya aku goreng dulu, Mam. Goreng ikan sarden tuh bakal meletup-letup terus nyiprat-nyiprat, jadi hati-hati. Kenapa aku goreng? Biar itu rada kering gitu luarnya, terus nggak gitu amis sih menurut aku. Di belakang ada papa kayak lagi ngepel. Sebelum aku masak sardennya, aku mau tumis dulu sawi putih. Nah ini sawinya tuh rada jelek kan, kemarin aku belinya, jadi mau aku tumis aja pakai bumbu dasar putih aja sedikit. Kalau udah tinggal dimasukin sawinya. Ini aku masak sawi dulu biar nanti wajannya bisa dipakai buat masak sarden yang pedes, gak ribet cuci-cuci lagi. Nah ini sawinya udah dimasukin, terus tinggal diaduk-aduk. Selanjutnya aku tambahin sedikit air, terus aku aduk-aduk. Terakhir aku kasih garam, kaldu jamur, sama sedikit gula. Gula biar dia ada manis-manisnya dikit, karena ini kan tumis putih. Terakhir karena pucet banget, aku taburin daun bawang sama irisan tomat sedikit aja. Sudah, ini tinggal diaduk-aduk terus disajikan. Tidak suka aku lihat si sawinya ini karena ada hitam-hitam gitu. Tapi tetap enak. Udah, ini aku masukin mangkok. Terus udah deh, taruh di atas meja. Nah, terus ini aku goreng dulu ikan sardennya. Berhubung ini sardennya yang kecil, jadi ya udahlah aku masaknya begini aja pakai satu wajan dan gak ribet. Ini tuh, lihat minyaknya kemana-mana kan. Jadi hati-hati kalau kalian takut minyak, pakai helm deh. Nah, terus biar hemat tempat, hemat waktu, aku masukin langsung bumbunya di sebelahnya, pakai bumbu putih sama cabai merah. Cabenya aku pakai yang banyak karena pengen pedas. Ini cabenya baru aku giling buat stok. Dah ditumis-tumis, masak sampai cabenya mateng gitu. Coba kalian gimana kalau masak sarden? Ini masakan sarden favorit aku dan ini jadinya enak banget. Kalau nggak punya bumbu dasar putih, pakai bawang merah sama bawang putih aja yang diiris. Terus aku nimbun, terus aku tambahin bawang bombay karena aku penimbun bawang bombay. Aku tambahin sedikit lagi minyaknya biar dia nggak kering banget, nggak gosong, cabenya nggak pahit. Nah ini diaduk-aduk sampai nggak langu, sampai cabenya tuh udah mateng. Kalau kalian tumis cabai, pastiin itu minyaknya masih ada, jangan kering banget. Nanti kalau gosong cabai akan pahit. Baru aku masukin saus tomatnya tadi. Dah, ini tinggal diaduk-aduk, terus nanti dicampurin sama ikannya. Bumbunya tinggal dikasih garam sama kaldu jamur. Aku udah nyobain sarden yang waktu itu, kayaknya aku cuma suka sarden yang ini karena enak banget. Cuma sayangnya ini kecil, biasanya aku tuh kalau masak sarden yang gede, jadi kayak puas gitu. Beberapa yang nonton aku kayaknya nggak pernah makan sarden. Dia nanya ada durinya nggak? Mam, sarden ini tuh nggak ada durinya. Ada durinya, tapi durinya udah halus karena dia kayak nggak tahu diapain, pokoknya durinya bisa dimakan dan ini enak banget, serius. Udah, ini tinggal disajin aja, tinggal disantap, beb. Segini aja video dari aku, terima kasih sudah nonton. Thank you, guys.